Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Renungan Kristen. Blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saya memberikan tema pada perenungan saat ini yaitu hikmat Allah dan hikmat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, memahami dengan benar dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Pernyataan Paulus dalam ayat yang ke-25 itu jangan disalah tafsir, karena ada beberapa yang mencoba untuk menjelaskan tetapi terkadang salah untuk menafsirkannya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah saudara, teks ini bukan berbicara mengenai Allah yang bodoh atau Allah memiliki sisi kebodohan atau tindakan Allah yang bodoh. Tidak saudara, jangan kita berpikir bahwa yang bodohnya Allah saja lebih besar hikmatnya dari hikmat manusia. Pemahaman tulisan Paulus harus dikaji dengan benar, dan ada ayat yang lain yang ditulis juga untuk mengerti dan menjawab akan hal itu. Karena Alkitab juga menjawab Alkitab. Nah saudara, Paulus mengeluarkan pernyataan ini untuk menyerang cara berpikir mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi, orang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah pada waktu itu. Dan Paulus mengembalikan pemahaman mereka terhadap mereka sendiri, bahwa yang bodoh itu sebenarnya adalah mereka. Pemahaman mereka dan cara berpikir mereka tidak sampai untuk mengerti pemberitaan tentang salib. Ya, terkadang saudara, tindakan dan metode Allah dikecam oleh orang-orang merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tindakan yang bodoh dan lemah. Yang perlu kita pahami, yang pertama yaitu bahwa Allah adalah sumber hikmat. Kemudian yang kedua, yang perlu kita mengerti, memahami bahwa dalam diri Allah tidak ada yang bodoh atau kebodohan, atau di sisi kebodohan Allah tidak ada, atau tindakan bodoh Allah itu tidak ada saudara. Kemudian yang ketiga, dalam diri Allah tidak ada yang lemah, atau tidak ada sisi kelemahan dari Allah. Nah saudara, secara eksplisit dimaknai mengenai apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-18, dikatakan bahwa salib bagi orang yang binasa itu kebodohan. Sekali lagi, salib bagi orang yang akan binasa itu kebodohan dengan hikmat mereka. Dikatakan, apa yang kau anggap bodoh bagi Allah, justru itulah letak kebodohanmu. Apa yang orang binasa anggap itu kebodohan tentang salib, justru itulah letak kebodohan orang yang akan binasa. Artinya saudara, apa yang engkau anggap itu suatu kebodohan, itu justru lebih besar hikmatnya daripada hikmatmu, atau hikmat dunia, atau hikmat manusia. Ya kan? Ya bisa dikatakan juga, bagimu itulah hikmatmu, justru itulah kebodohanmu, hai dunia, hai orang-orang yang akan binasa. Nah saudara, justru Alkitab menjelaskan yang bodoh itu justru manusia. 1 Korintus pasal 3 ayat 19 berkata, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nah saudara, apa yang dunia anggap bodoh terhadap Allah melalui hikmatnya, justru itulah letak kebodohan dunia. Dan yang lemah juga adalah manusia, bukan Allah. Justru ketika dunia menganggap Allah lemah karena kebodohan itu, maka justru itulah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu lemah dan bodoh. Nah saudara, pernyataan Paulus di ayat yang 25 justru menunjukkan kepada kebodohan manusia bagi mereka yang akan binasa dan tidak percaya kepada Injil dan salib Kristus, atau pemberitaan tentang salib. Kembali saudara kepada ayat yang 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Karena itu salib tidak bisa dipahami
dan dimengerti oleh hikmat manusia, atau dengan pengetahuan manusia, atau dengan otak manusia yang terbatas. Salib hanya bisa dipahami dengan hikmat Allah. Karena itu manusia yang mencoba untuk mengerti salib dengan pikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan akal budi manusia sendiri, pasti menganggap bahwa salib itu merupakan kebodohan. Karena pikiran manusia terbatas, tidak bisa menjangkau atau menggapai pikiran Allah. Hikmat Allah justru melampaui akal budi atau akal pikiran manusia. Karena itu manusia tidak bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Karya Allah di dalam Yesus Kristus disalib hanya bisa dipahami sekali lagi dengan hikmat Allah. Ketika kita percaya dan meyakini Dia, Yesus Tuhan yang disalibkan dan mati bagi kita, maka kita bisa mengerti apa itu pemberitaan salib atau apa itu salib. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Yahudi dikatakan pemberitaan salib adalah suatu batu sandungan. Kemudian bagi orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang binasa, justru dikatakan salib adalah kebodohan. Dan sekali lagi, tetapi bagi orang yang terpanggil, orang yang percaya, dikatakan salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Hikmat yang menyelamatkan orang yang percaya, hikmat yang membawa pada keselamatan yang kekal, hikmat yang hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan. Saudara dan saya, ketika percaya, kita mengerti itu salib. Kita adalah orang-orang yang terpanggil dan percaya. Karena itu kita mengerti, memahami salib itu di dalam kehidupan kita. Siapapun dia, apapun dia yang menganggap bahwa salib itu kebodohan, bahkan menghina salib, orang-orang yang menghina itu, orang-orang yang menganggap salib adalah kebodohan, justru adalah orang-orang yang binasa oleh karena kebodohannya. Karena saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terkadang tidak bisa memahami pikiran Allah melampaui batas kemampuan akal budi kita. Tetapi ketika kita percaya, kita meyakini apa yang Allah maksudkan. Dan terkadang saudara dikasihi oleh Tuhan, metode dari Allah atau karya Allah, perbuatan Allah dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia, tidak bisa diselami dengan akal budi pikiran kita. Dan terkadang orang yang tidak percaya menganggap itu sebagai satu kelemahan Allah, menganggap itu sebagai satu kebodohan Allah. Justru apa yang dianggap kebodohan itu, justru itulah hikmat Allah yang mulia. Karena saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membuka akal pikiran kita untuk mengerti tentang hikmat Allah. Tidak ada sisi kebodohan dari Allah, tetapi orang-orang yang memiliki hikmat manusia dengan kebodohan itu justru menganggap apa yang dikerjakan Allah itu kebodohan. Dan justru itulah menunjukkan kebodohan mereka. Karena saudara-saudara, biarlah kita lebih memahami, mengerti firman Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk kita bisa membuka hati dan pikiran kita terbuka untuk bisa mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hikmat yang Kau berikan bagi kami untuk mengerti tentang hikmat Tuhan, untuk mengerti apa itu salib, pemberitaan tentang salib. Sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan, kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti bahwa salib adalah anugerah bagi kami untuk kami memperoleh keselamatan. Melalui salib itu, Tuhan kami Yesus Kristus ada di sana untuk menggantikan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.